tuntutan kami sebenarnya sama. Tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Umat Muslim mereka melakukan satu aksi demonstrasi. Mereka menyerukan supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap oleh polisi. Mengapa saudara? Mereka sudah muak kelakuan Ustadz Abdul Somad. Sebab ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad tidak membawa pada persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Dengan kata lain, membuat kerusuhan, kekacauan, dan ketidakadanya kerukunan antar umat beragama hanya gara-gara ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad yang melecehkan agama lain. Itu sebabnya umat Muslim melakukan satu aksi demonstrasi, menyerukan, meminta, mereka menuntut supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap dan dipolisikan. Seperti apa aksi umat Muslim tersebut? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Ini aja videonya yang berikut ini. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, lagi viral nih. Sekelompok orang yang di dalamnya ada umat Islam, dan video tadi juru bicaranya adalah seorang Muslim, tapi meneriakkan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Wow. Saya waktu lihat video ini viral di media sosial, saya terkaget-kaget. Saya bilang wow. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini karena dianggap tidak membawa persatuan bagi Indonesia melalui ceramah-ceramahnya. Makanya umat Islam tertentu sendiri pun mulai muak dan melakukan demo besar-besaran. Supaya lebih mantap, saya tunjukkan video yang lebih panjang lagi seputaran demo mereka. Minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Ikuti video ini. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain. Apalagi untuk menjelekkan agama orang lain, itu sangat dilarang di dalam Al-Quran. Di agama lain pun juga sama. Di Bible itu juga sama. Di Weda juga sama. Di Tripitaka juga sama. Bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling menghormati. Betul. 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 Betul, Bapak-bapak. Kalau tuntutan kami sebenarnya sama. Tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Karena apa yang telah beliau lakukan sangat-sangat menghina agama Islam. Beliau selalu membawa nama Islam, tetapi dakwahnya tidak Islami 100%. Bapak-bapak polisi bisa lihat hujah-hujah beliau di YouTube ataupun di TV One. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Hadirin wa hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Tanamkan dalam hati bapak-bapak, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Sekuat apapun yang membackingi warga RW sebelah, tetaplah Allah yang lebih kuat, Pak. Ya, itu saudara-saudara, saya jujur saya kaget loh. Saya dan saudara yang beragama Kristen tentu kita punya cara merespon sendiri. Bahkan mungkin ada orang-orang Kristen tertentu atau non-Kristen atau percampuran antara Kristen non-Kristen yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang cinta tanah air, cinta persatuan dan kesatuan, yang mungkin sudah pernah melaporkan Ustadz Abdul Somad karena penistaan yang dia lakukan
penodaan agama yang dia lakukan. Terutama ketika beberapa waktu yang lalu, saudara masih ingat ketika viral video Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di salib, dan banyak tanggapan, termasuk saya salah satu yang juga melakukan tanggapan. Tapi tidak ada hasil, tidak ada yang menangkap Somad sampai hari ini, walaupun saya yakin laporannya sudah ada. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristen itu luar biasa ya. Firman Allah mengajarkan apa? Pembalasan hak Tuhan. Artinya begini, kalau orang Kristen sendiri mau ambil posisi Allah untuk membalas, justru itu tidak berkenan di hati Tuhan. Itu usaha menjaring angin. Tuhan tidak pernah disenangkan kalau kita mau melakukan pembalasan karena dendam, sakit hati, kemarahan, emosi kita yang lahir dari hati manusia yang otomatis adalah manusia berdosa. Kalau itu bukan karena dorongan roh Tuhan, tidak bisa. Contoh kemarin saya baru selesai khotbah, saya ingatkan ketika orang mengejek Nabi Elisa dan pelayanannya dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 dan 24, di mana ada sekelompok anak-anak yang sebenarnya mereka adalah orang-orang muda, karena dari kata Ibraninya Ne'arim Ketanim, yang bentuk tunggalnya dari kata Na'ar dan Katon, yang sebenarnya adalah youth atau pemuda-pemuda. Orang-orang yang sudah bisa bertanggung jawab. Mereka menghina hamba Tuhan, mereka menghina agama yang benar, mereka menghina diri seorang hamba Tuhan dan pelayanannya. Dan kemudian dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24 itu, kalau saudara ikuti khotbah saya yang hari Minggu, panjang lebar itu, salah satu bagian yang saya soroti, saya jelaskan adalah bagaimana Nabi Elisa kemudian mengutuk orang-orang muda itu dalam nama Tuhan, dan 2 ekor beruang keluar dari hutan dan kemudian mencabik-cabik kurang lebih 42 anak. Dan saya kutip beberapa keterangan, misalnya seorang teolog bernama Adam Clark, dia mengatakan bahwa kalau itu dari diri Elisa sendiri tidak mungkin terjadi mujizat. Ya, tidak mungkin terjadi mujizat. Hamba Tuhan yang lain, Matthew Paul, dia mengatakan bahwa itu bisa terjadi bukan karena balas dendam, tetapi karena Tuhan bekerja. Ya, lalu saya kutip juga data yang lain ini supaya menambah pemahaman kita seputaran hal-hal berurusan dengan orang-orang yang memusuhi atau membenci kita. Dalam Lukas pasal 9 ayat 53 sampai 55 ada kisah di situ. Tuhan Yesus mau lewat kota Samaria, orang-orang Samaria menolak. Lalu 2 kakak beradik yang adalah bagian dari 12 rasul, yaitu Yohanes dan Yakobus, mereka marah. Mereka dikenal dengan istilah Boanerges. Mereka marah. Kedua orang ini dikenal agak temperamental juga. Mereka minta, kalau Tuhan mau, mereka minta api dari langit bakar orang-orang Samaria itu. Tuhan menegur mereka. Kenapa? Karena setiap kemarahan, sekalipun dari orang Kristen, nabi atau rasul, pendeta, hamba Tuhan, jemaat, tapi kalau lahir dari hati yang penuh dendam, hati yang penuh kebencian, hati yang tidak mengandalkan Allah, maka tidak akan terjadi apa-apa. Justru sebaliknya, kalau kita berdoa saja melepaskan pengampunan, justru Tuhan bisa balas. Makanya apa yang terjadi dengan kasus Elisa misalnya, itu mutlak dorongan Roh Kudus. Tanpa dorongan Roh Kudus, tanpa Tuhan menyetujuinya, tidak akan terjadi. Abdul Somad menghina salib. Sudah dilaporkan belum tangkap. Kita tidak usah benci. Nanti setannya yang senang, justru Tuhan tidak bertindak apa-apa. Mau lihat Tuhan bertindak? Serahkan betul-betul pembalasan itu hak Tuhan. Saya pribadi melihat demo tadi. Saya kok melihat kok ada tanda-tanda ya Tuhan akan membalas. Walaupun kita tidak ngotot untuk itu.
Ya, Anda lihat Yahya Waloni. Laporan-laporan orang Kristen tidak pernah ada yang berhasil akhirnya Yahya ditangkap. Tidak. Dari komunitas pluralisme cinta Indonesia, cinta NKRI atau apa itu namanya, pokoknya ada pluralismenya. Itu baru berhasil. Artinya apa? Tuhan mau ajar kita. Orang Kristen mengampuni aja. Tuhan tidak tinggal diam kepada orang yang menghina Tuhan. Atau semua hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Entah gerejanya, hambanya, kitab sucinya, ya, aksesoris atau lambang-lambang Kristennya termasuk salib. Ketika melakukan penghinaan kepada itu, sebenarnya itu sedang tertuju kepada Allah. Ya, saya harus bilang, kita bukan bicara salib karena bentuknya yang begini itu, bukan. Tapi makna di balik salib itu dan sejarah berkaitan dengan salib itu yang sangat menentukan. Anak Bapa di sorga, satu-satunya. Yohanes 3 ayat 16 itu saudara ingat toh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, anak tunggal Bapa itu yang disalib. Sekarang orang menghina salib. Belum ditangkap. Sekarang mulai ada demo nih. Dan Anda lihat video tadi yang demo lagi orang Islam juga di dalam. Ya. Kalau saudara nonton juga di video itu saya juga bingung. Mereka bilang bebaskan Muhammad KC. Tapi tangkap dan adili Abdul Somad. Saya tidak ngerti kalau kasusnya Pak Kece kan. Kita sudah serahkan saja. Berdoa dan serahkan. Proses hukumnya seperti apa. Apakah benar beliau bersalah atau tidak, kita berdoa. Ya. Kalau selama ini kita bersuara karena ketidakadilan yang kita lihat di mana Pak Kece dianiaya dalam sel, itu yang kita berteriak. Ya, tapi juga kita lihat ada hasil, kita berteriak, betul. Napoleon Bonaparte ditangkap. Nah, menurut saya mungkin teriakan kita itu, ya, atau teriakan kita itu memang diberkati Tuhan. Tuhan berkenan kepada teriakan seperti itu, makanya Allah bertindak. Napoleon dan kawan-kawan ditetapkan jadi tersangka dalam kasus penganiayaan, perbuatan keji terhadap Bapak Muhammad Kece. Soal Abdul Somad kita serahkan aja, kita lihat itu kayaknya di depan polisi, entah di Mabes Polri atau di mana itu, lagi viral di media sosial. Tangkap Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Mereka bilang ceramahnya itu merusak nama baik Islam. Itu yang saya dengar. Ya, dan juga tentu menghina agama lain. Dia mengatasnamakan Islam menurut video tadi. Orang-orang yang demo di depan polisi itu. Dia berceramah atas nama Islam tapi bikin rusak nama Islam dan tidak membawa persatuan bagi Indonesia. Saya tangkap peluang, saya mau lihat apakah ini Tuhan berkenan atau tidak. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Karena kita lihat pembalasan dari pihak Allah mulai kelihatan bukan orang Kristen. Tapi orang Islam sendiri. Bahkan dia sampai tantang polisi-polisi yang sedang awasi demo itu. Jangan takut. Dia pakai istilah Islam punya apa begitu ya. Pokoknya hanya takut kepada Allah. Allah saja yang punya kuasa. Hebat. Kelihatannya memang bukan hanya orang Islam saja. Mungkin ada orang-orang agama lain juga di situ. Dan ini orang-orang yang cinta negara. Tidak mudah. Mereka tidak tanggung-tanggung di depan polisi. Entah di depan Mabes Polri atau di mana. Mereka berani. Kita harus doakan orang-orang ini. Orang-orang luar biasa yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan negara tercinta ini. Negara Republik Indonesia. Jadi, kita akan lihat seperti apa Tuhan bertindak. Jelas, kalau saya secara pribadi, saya tidak terima. Bahkan saya pun mau berseru tangkap Ustadz Abdul Somad. Tapi apakah Tuhan berkenan? Kita lihat nanti. Karena dari dulu, waktu Rizik Sihab punya video, bilang mau serukan siap bunuh pendeta-pendeta. Lalu kalau Allah beranak siapa bidannya dan lain sebagainya. Kita semua, saya salah satunya yang berseru. Tolong pemerintah tangkap. Waktu Tuhan Rizik masuk.
Yahya Waloni juga. Kita berteriak, tangkap, 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 tangkap. Waktu Tuhan melalui komunitas pluralisme yang saya sebut tadi, Yahya masuk. Ya, semua orang yang menghina presiden, yang menghina agama orang lain, itu memang tidak boleh hidup di Indonesia. Kalaupun hidup, harus diberi efek jera sehingga jangan menjadi pembawa kekacauan bagi negara kita. Jelas melanggar hukum. Kalau tidak mungkin dipenjara. Ya, oleh karena itu biar video saya yang sederhana ini, kita berdoa. Kalau Tuhan berkenan, Somad akan ditangkap. Karena dia memang menista agama Kristen. Dan banyak juga mengeluarkan ceramah-ceramah seperti yang disinggung oleh pendemo tadi. Yang tidak membawa persatuan dan kesatuan. Bahkan menurut pendemo yang notabene agama Islam sendiri. Dia bilang Somad merusak agama Islam. Merusak nama baik Islam. Nah, oleh karena itu saya pikir ini penting untuk kita viralkan. Saya Pendeta Mel Atok minta terima kasih buat dukungan saudara semua. Nantikan video-video kami yang lain yang terus membawa damai bagi Indonesia dan terutama bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Viralkan video ini. Terima kasih banyak dan shalom. Teman-teman, itulah dia video umat muslim yang melakukan satu aksi demonstrasi serta tanggapan Pendeta Mel Atok supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap dan dipenjara karena Ustadz Abdul Somad di dalam ceramah-ceramahnya tidak membawa pada persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Nah, teman-teman, ada beberapa alasan mengapa umat muslim mereka melakukan satu aksi demonstrasi. Mereka meminta, menuntut supaya Ustadz Abdul Somad diproses secara hukum, saudara. Yang pertama, sebab di dalam Al-Quran mereka yang mereka yakini, ya, tidak pernah mengajarkan untuk mengata-ngatai, untuk melecehkan, merendahkan simbol iman agama lain. Perbuatan seperti itu sangat dilarang di dalam kitab suci mereka. Atau perbuatan-perbuatan seperti perbuatan Ustadz Abdul Somad di dalam kitab suci mereka dilarang dan dikutuk sikap-sikap dan ceramah-ceramah seperti ceramah Ustadz Abdul Somad yang melecehkan iman kekristenan, itu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan demonstrasi ini, alasan umat muslim ini mereka melakukan aksi demonstrasi meminta Ustadz Abdul Somad supaya ditangkap karena Ustadz Abdul Somad sangat melecehkan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam ajaran mereka tidak ada ajaran yang melecehkan, menista agama orang lain. Ya, bahkan dilarang di kitab suci mereka. Itulah sebabnya para demonstran ini mengatakan dan menuntut Ustadz Abdul Somad harus ditangkap karena ia menciderai dan juga menista, melecehkan agama Islam itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad baik di YouTube, di TV One, bagaimana ia memprovokasi dan melancarkan omongan-omongannya sangat keterlaluan. Dan omongan-omongan Ustadz Abdul Somad itu sangat keterlaluan dan memecah belah kerukunan beragama. Terus sebabnya para pendemo tersebut mereka menyuarakan, meminta, menuntut supaya Ustadz Abdul Somad diproses secara hukum. Nah, teman-teman, memang benar apa yang disampaikan oleh umat muslim ini yang melakukan satu aksi demonstrasi menyerukan, meminta, menuntut Ustadz Abdul Somad harus ditangkap. Ini satu aksi yang sungguh sangat baik dan positif, dan bagi saya patuh saya acungkan jempol kepada mereka. Mengapa? Demi kerukunan beragama. Di beberapa tahun yang lalu, bahwa Ustadz Abdul Somad ia pernah menista simbol iman kekristenan, yaitu salib. Ia mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu
memanggil haleluya, haleluya. Ini jelas apa yang dikatakan Ustaz Abdul Somad merujuk kepada iman kekristenan, bahwa ia betul-betul benar-benar melakukan penistaan agama. Ya, bukannya itu, Ustaz Abdul Somad ini juga suka mengkafirkan orang lain, mengharam-haramkan hari raya umat Kristiani. Ya, ini sungguh meresahkan manusia yang satu ini. Ini sungguh memecah belah manusia ini. Ustaz ini memecah belah kerukunan beragama, memecah belah bangsa ini. Ya, sehingga umat Islam juga mereka muak kelakuan Ustaz ini. Ya, apalagi umat Kristen sangat dan muak terhadap kelakuan dan sangat meresahkan ceramah-ceramah Ustaz manusia yang satu ini. Jadi oleh sebab itu, kepada Ustaz Abdul Somad, bahwa salib itu adalah merupakan simbol yang paling sakral di dalam iman kekristenan, sebagaimana Nabi Muhammad adalah junjungan Ustaz Abdul Somad yang juga paling sakral bagi umat Islam. Jadi mengapa salib itu tidak dipandang? Apa alasannya? Sementara suara azan 5 kali sehari kami dengar, dengan semangat cinta kami terhadap agama umat Islam tidak pernah komplain, dan kami menerimanya dengan hati yang tulus. Tetapi mengapa Ustaz Abdul Somad begitu hate terhadap simbol salib iman kekristenan? Ya, bagi kami salib adalah sebuah kebanggaan kami, sebab tanpa salib tidak ada gunanya kami hidup di dunia ini. Tanpa salib kami umat pengikut Kristus tentu pasti binasa. Salib Kristus yang menggantikan kami di atas kayu salib itu, yang seharusnya kami yang mati di atas kayu salib itu, kami yang digantung di atas kayu salib itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menggantikan kami. Ia mati di atas kayu salib itu, menggantikan kami orang berdosa ini, supaya kami mengalami dan beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak ada di agama lain seperti ini. Ya. Jadi jangan seenak jidat pun Pak Ustaz Abdul Somad mengata-ngatai simbol iman kami. Anda tidak setuju salib dan Yesus Kristus, Anda tidak seenak jidat pun untuk melakukan atau mengata-ngatai seenak udelmu. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap serukan dan suarakan supaya Ustaz Abdul Somad tetap ditangkap. Kalau Pendeta Gilbert yang sekarang ini sedang viral, bahkan sudah dikomisikan dan dibuat laporan supaya ditangkap Pendeta Gilbert Rumendo, maka Ustaz Abdul Somad tidak lari juga di dalam proses hukum. Sekian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.